Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sinarlah segala kegelapan, kalau kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Belenggu tak dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini.
telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselambi. Besaran aja perbuatanmu, beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Terpuji kau selalu. 1, 2, 3, go. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselambi. Besaran aja perbuatanmu, beri hidupmu bagi diriku. Marilah pegang tanganmu. Yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Are you ready to jump for Jesus? Yeah. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Dan Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan namanya Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Amin. Shalom Army of God. Yes. Saat ini kalian semua sedang mengikuti ibadah online Army of God Jabodetabek. Dan juga kami mau menyambut bagi teman-teman yang baru pertama kali join. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama ya mengucapkan welcome home. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang. Selamat
mengikuti ibadah online Army of God Jabodetabek. Kami percaya bahwa gereja bukan hanya sebuah gedungnya saja, tapi juga komunitas di dalamnya. Oleh sebab itu kami mau mengundang Anda semua untuk join ke dalam Connect Group. Apa sih CG? Apa sih Connect Group itu? Connect Group adalah komunitas kecil kami atau rumah rohani yang bisa menghubungkan sesama kita dan Tuhan. Dan di sana percayalah teman-teman, kalian akan bertumbuh dan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Nah, CG masih berjalan secara online dan juga jika teman-teman mau mengikuti CG, mau join dalam CG, teman-teman bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV atau gadget kalian. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan karena ini minggu yang pertama, yaitu adalah minggu perpuluhan. Oleh karena itu pada hari ini atau setiap minggu pertama di setiap bulannya kita akan mengadakan persembahan perpuluhan. So mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Persembahan bisa diberikan lewat QR Code yang ada di layar TV atau gadget kalian. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh memberikan persembahan buat Engkau. Kalau hari ini kami masih boleh mengembalikan 1/10 yang jadi miliknya Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, thank you kalau buat kesempatan ini Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Thank you, kami berdoa dalam nama Yesus. Dan juga saya mau mengingatkan bahwa minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena ibadah masih dilakukan secara online, teman-teman bisa mempersiapkannya di rumah masing-masing. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Have a blessed Sunday and God bless you. Guys, ini 150 ada orang gak sih? Lihat itu tuh. Aku knock guys, revive aku ya. Ya aku mati udah mulai ya udah yuk ayo. Bentar sabar, aku mempercantik diri dulu. Welcome to Army of God Gereja Marsaron Jabodetabek. Pengen ngucapin bagi kalian yang belum terjoin di Connect Group kita, bisa langsung menghubungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat bagi kalian tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dan @gms_tangerang bagi kalian tinggal Tangerang dan sekitarnya. Nah, pasti pada pengen tahu kan ada news apa aja sih seminggu ini? Yuk kita lihat. Telah dibuka pendaftaran AOG On Point dengan tema Ignite the Fire. Acara ini diadakan untuk memperlengkapi orang-orang muda dalam memenuhi panggilan Tuhan dan memenangkan generasi muda bagi Kristus. Acara ini akan diadakan secara online pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 2 dan 3 Oktober 2020 melalui YouTube dan aplikasi Zoom. Buat kalian AOG Youth dan Teen GMS Jabodetabek, jangan sampai ketinggalan. Segera daftarkan diri kalian melalui aplikasi GMS Church. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas My Spiritual Journey 3 sampai dengan 6 September 2020. Kelas akan diadakan secara online pada tanggal 12 September, 19 September, dan 26 September 2020. Bagi Anda yang telah lulus MSJ 2, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church untuk mengikuti kelas MSJ 3 atau kelas susulan MSJ 3. Mari segera daftarkan diri Anda. Bagi kalian Jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God Online Service yang diadakan setiap minggunya khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Marsaron Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan, atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada.
Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Aku menang ayam, aku seneng banget. Nah, itu aja sekian news untuk minggu ini. Gereja Mahar Saron Jabodetabek, making disciples, transforming life. Have a nice day, bye-bye. Making disciples, transforming lives. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Katakan semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis,
semua itu. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, yang adil, yang sedap didengar, kami pikirkan semua itu. Mari mendekat sekarang, mari mendekat padanya. Kami semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, we love you, Jesus. Jesus, I love you. Hear the cry, Hear the cry of my heart. know every word is true. Jesus, I love you. Sing Jesus, Jesus, I
Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kalau sekali lagi kami dapat bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu melalui ibadah yang ada. Beracaralah ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Supaya setiap kesempatan firman Tuhan dibagikan bukan lewat begitu saja, tetapi menjadi kekuatan, hikmat, tuntunan, teguran, arahan, nasihat untuk kehidupan kami semakin dibawa serupa dengan Allah. Biar firman-Mu memproses kami jadi seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa, Engkau pencipta kami, biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan juga setiap kami yang mendengarnya, biar setiap perkataan boleh menghidupkan setiap hati, setiap jiwa dan roh kami untuk berapi-api bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Oke, thank you buat teman-teman PAW ya. Haleluya. Senang rasanya kembali menyapa saudara pada kesempatan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara membahas sebuah perumpamaan tentang kebun anggur. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang menarik perhatian kita untuk bisa melihat dan belajar dari perumpamaan tersebut. Menarik karena kejadiannya tidak lazim. Sebelum kita berbicara tentang peristiwa di kebun anggur tersebut, ada dua kebenaran dasar yang saya ingin bagikan kepada Anda mendahului pembicaraan perumpamaan nanti. Pembicaraan tentang kebenaran itu saya ambil dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kebenaran yang pertama, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu sangat serius untuk mendapatkan buah dari kehidupan kita. Tuhan sangat ingin kita menghasilkan buah bagi kerajaannya. Tak peduli baru bertobat dan diselamatkan 1 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu, besar, kecil, tua, muda, pria, dan wanita, Tuhan ingin hidup kita menghasilkan buah, sebab itu yang Ia cari. Tuhan tak ingin kita hanya menjadi orang yang bertumbuh atau tertanam. Goal Tuhan dalam kehidupan kita adalah berbuah. Katakan bersama-sama berbuah. Bukan tertanam, bukan bertumbuh, tapi berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 5, 6, dan 8 saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kepada ranting yang menempel kepada Yesus ternyata akan menghasilkan buah dan banyak. Untuk ranting yang demikian akan dibersihkan. Tetapi ranting yang tidak bertinggal di dalam Kristus ternyata akan ditebang dan dibuang. Dibakar. Kesimpulannya ayat yang ke-8 adalah dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sebenarnya dari ayat ini kita tahu identitas kita sebagai murid Tuhan itu dibuktikan, ditunjukkan, dimanifestasikan dengan adanya buah kehidupan. Katakan bersama-sama buah kehidupan. Buah kehidupan yang kita hasilkan dalam kehidupan ini menjadi identitas atau ukuran kita murid Yesus atau bukan. Itu kebenaran yang pertama. Matius pasal ke-21 ayat 18 sampai 20 juga berkata seperti ini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Yesus lapar melihat pohon ara besar dan rindang mengharap ada buah yang bisa dimakannya. Tetapi begitu tiba di sana ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja.
Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu murid-muridnya kaget. Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Saat kita tak berbuah dan setiap kesempatan kita abaikan, kita anggap lalu ternyata ujungnya dari keputusan yang kita buat dalam hidup ini tak berbuah adalah kering, mati selama-lamanya. Kebenaran kedua adalah bukan hanya buah asal-asalan yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan menginginkan buah yang manis lah yang kita berikan kepada Dia. Yesaya pasal yang kelima ayat 3 sampai ke 4 dikatakan, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, hai sekarang hai umat Tuhan, saudara dan saya, perhatikan ini. Adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Tuhan ingin kita berbuah, tetapi bukan asal berbuah, tetapi buah yang manis. Muncul, kita berikan dari hidup ini kepada Dia. Dua kebenaran itu harus kita tanamkan di hati dan pikiran. Supaya hidup kita tak menjadi asal. Karena kesempatan Tuhan buka, Tuhan beri, Tuhan usahakan sesuatu untuk kita menghasilkan buah yang Ia ingini. Pertanyaannya, apakah kita memperhatikan hidup yang kita jalani sehingga kesempatan yang Tuhan beri menjadi kesempatan yang benar, investasi yang untung bagi kerajaannya atau merugikan kerajaannya. Oke, mari kita lebih jauh setelah kita melihat dua kebenaran tadi, kita kembali melihat seperti apa yang saya sampaikan di awal tentang peristiwa di kebun anggur. Kita akan melihatnya di Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sampai di situ saudara. Ini aneh. Ada tiga sisi yang saya ingin tunjukkan untuk kita bisa berpikir sama-sama tentang perumpamaan ini. Seorang pemilik kebun anggur, ternyata di kebun anggurnya bukan hanya ada anggur, tetapi juga ada pohon ara. Dari sisi saya dan sisi kita saat ini, ataupun sisi pendengar pada zaman Yesus hidup dan berbicara tentang perumpamaan ini berbicara tentang sebuah kebodohan yang terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena pohon ara itu pohon yang bisa tumbuh di mana-mana. Pohon yang tidak perlu menerima perawatan yang begitu rupa. Bahkan di tepi jalan pun dia bisa tumbuh dan menjadi besar. Masalahnya pohon ini karena besar dan rindang, maka kebutuhan nutrisi untuk ia serap pun banyak. Saking banyaknya resiko yang ia akan lakukan, yang ia akan terjadi jika dia hidup adalah adanya kemungkinan kesuburan tanah di sekitar pohon itu terganggu. Karena nyedotnya besar sekali. Secara investasi buah ara ini murah dan banyak ditemukan di pasar zaman itu. Jadi kalau ada seseorang yang membiarkan pohon ara tumbuh di kebun anggur, itu hal yang aneh. Karena apa saudara? Karena pohon anggur itu butuh perawatan khusus untuk menghidup dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Ada perawatannya. Sekilas kalau kita melihat Yohanes pasal 15 tadi, yang berbuah dibersihkan. Itu perawatan. Yang tak menghasilkan dipotong. Pohon ara tak perlu seperti itu. Tapi buah anggur, pohon anggur perlu yang demikian. Harganya jauh lebih mahal daripada pohon ara. Jadi ini suatu kebodohan kalau kita pikirkan. Pohon ara
di kebun anggur. Itu dari sisi kita. Dari sisi si pemilik kebun anggur. Paling tidak saya temukan ada dua hal ini kalau ini peristiwa benar-benar terjadi. Yang pertama, pemilik kebun anggur itu berarti adalah orang yang amat sangat kaya raya. Bukan sekedar kaya, tapi amat sangat kaya raya. Karena dia sangat berlimpah hartanya, dia tidak merasa rugi kalau ada kebun anggurnya yang tidak maksimal hasilnya. Karena bagi dia sudah cukup semuanya. Atau yang kedua, pemilik kebun anggurnya adalah orang yang sangat baik hati. Ya sudahlah, ada di sini. Pohon yang tipikalnya seperti pohon ara di tengah kebun anggur, investasinya kecil dan hasilnya juga kecil di tengah kebun anggur yang investasinya besar dan hasilnya juga berlimpah. Kalau terganggu ya sudahlah, gak apa-apa. Biar ada variasi atau apalah, dia seorang yang baik hati. Yang ketiga dari sisi pohon ara itu. Kalau dari sisi pohon ara, berada di kebun anggur, itu adalah sebuah keberuntungan. Karena dia berada di sebuah tanah yang bukan diabaikan, tapi dia berada di sebuah lingkungan yang sangat terjaga keadaannya. Sebuah lingkungan yang diperhatikan. Jadi kalau pohon ara ini tumbuh, wow, betapa ia dapat nutrisi yang terbaik. Dan semua yang ada di dalam pohon itu adalah bagian yang terbaik. Tidak bisa dibandingkan dengan pohon ara lain yang tumbuh di pinggir jalan. Oke, lebih jauh yuk kita kembali lagi di ayat yang ke-6 dikatakan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah itu kita sudah bahas. Lebih jauh, ia datang, pemilik kebun anggur itu datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Nah ini kacau saudara. Mengapa saya katakan kacau? Karena pohon ara sudah ada di tempat yang begitu kaya nutrisi. Dia lebih beruntung dari semua pohon ara yang di pinggir jalan. Tapi meskipun dia tumbuh dengan banyak nutrisi terbaik, gak ada apa-apa yang ia hasilkan. Jadi kalau pemilik kebun anggur ini menjadi marah sekali, itu bukanlah hal yang berlebihan. Itu wajar sekali. Ayat yang ke-7 kita baca ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Perhatikan saudara, 3 tahun. Setiap tahun pemilik kebun datang ke kebun anggur tersebut. Tahun pertama, kedua, dan ketiga, semuanya sama hasilnya, nihil. Pohon aranya semakin tumbuh, besar, rindang, penuh dengan daun, tapi tanpa hasil apa-apa. Lalu dia berkata, tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah yang seperti ini dengan percuma? Ayat ke-8, jawab orang itu, Tuan, ini bukan pengurus yang kurang ajar. Tetapi pengurus yang tahu hati pemiliknya mengharapkan buah. Tetapi setelah sekian lama kesempatan diberi belum menerima hasil yang ingin ia rasakan. Ia berkata, Tuan biarkanlah, kalau boleh biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Tapi jika ternyata sampai tahun depan sama, tebang. Kalau tadi kita baca 3 tahun. Sebenarnya apakah benar 3 tahun pohon ara itu ada di sana? Kalau kita melihat peraturan orang Israel, ternyata tidak 3 tahun saudara. Mari kita melihat Imamat pasal 19 ayat 23 sampai ayat 25. Imamat 19 ayat 23 sampai 25 dikatakan, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun.
dan jangan memakannya. Lebih jauh. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus bagi puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi peraturan di mana orang Israel hidup, mereka pegang bahwa setiap kali mereka menanam buah, tanaman, pohon, 3 tahun pertama tidak boleh dimakan. Buah tahun keempat dipersembahkan kepada Allah. Baru tahun kelima, baru dinikmati untuk hidup mereka sendiri. Kalau pemilik kebun anggur ini berkata 3 tahun sudah cari, tetapi tidak menemukan, itu berarti tahun kelima tidak ada hasil, tahun ke-6 tidak ada hasil, tahun ke-7 tidak ada hasil. Pengurusnya berkata, Tuhan, kalau boleh sekali lagi, aku akan cangkul, aku akan perhatikan lebih baik lagi. Semoga di tahun ke-8 menghasilkan buah. Kalau tidak, tebang. Wow, itu ngeri saudara. Anda bisa bayangkan investasi bukan setahun 2 tahun. 7 tahun tanpa hasil. Siapakah pohon ara dan pohon anggur ini saudara? Kalau kita melihat Hosea pasal 9 ayat ke-10 bagian A dikatakan, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Jadi sebenarnya kehidupan pohon ara di kebun anggur ini berbicara tentang kehidupan kita. Dalam hidup yang kita jalani hari ini, tak peduli usia berapa kita miliki, tak peduli berapa lama kita kenal Kristus, pertanyaan harus kita ajukan dan renungkan kepada diri kita menjadi sebuah refleksi. Apakah kasih karunia Tuhan, apakah investasi Tuhan, nutrisi-nutrisi rohani yang kita serap selama ini hanya membuat kita menjadi bertumbuh dan besar saja, atau investasi surga membuat kita bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang manis. Sebab selama kita hidup dan masih bernafas, evaluasi itu terus perlu kita lakukan supaya kita tidak berujung pada perkataan Tuhan, tebang, sia-sia dia ada di dunia. Tebang. Karena pada saat itu terjadi, itu berarti kita akan dilempar ke dalam api setelah ditebang dan dibakar. Kita perlu menjadi sadar, mengukur bersama-sama usia yang kita punya secara jasmani. Berapa lama pula kita secara rohani kenal Tuhan. Supaya dari kesadaran usia dan berapa lama kita kenal Tuhan, itu membuat kita sadar tidak boleh seenaknya kita hidup di dalam dunia. Tapi terus sadar, kesempatan yang Tuhan beri harus kita hargai. Dari perenungan inilah tema One More Chance itu muncul. Dan di kesempatan hari ini, saya akan bagikan kepada Anda beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari sejak sekarang sampai ke depan, supaya dalam kasih karunia yang masih kita pegang, kita masih miliki, itu tak menjadi sia-sia. Kalau ternyata Tuhan pernah mau tebang kita, karena kita adalah investasi yang rugi, biarlah kesempatan ini menjadi momen memperjuangkan hidup Anda. Hal itu tertunda. Dan jika itu tertunda, gunakanlah semaksimal mungkin. Hasilkan buah yang manis bagi kerajaannya. Amin. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya bisa bagikan kepada Anda. Paling tidak ada 5 hal yang kita perlu renungkan, gali, untuk kita bisa berbuah bagi kerajaan Allah. Meskipun ada 5, secara waktu kita tidak akan bisa bahas semuanya, maka satu yang saya akan kupas secara lebih panjang.
Dari 5 itu saya akan sebutkan secara sekilas singkat saja yang kita bisa perhatikan untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Yang pertama, jaga reaksi mulut Anda. Jaga reaksi mulut kita. Karena perkataan kita itu menentukan masa depan kita. Alkitab mencatat Daud memiliki anak yang bernama Salomo. Salomo memiliki anak yang bernama Rehabeam. Di tangan Rehabeam inilah kerajaan Israel dari 12 suku terpecah menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Rehabeam menjadi orang yang ternyata harus menghadapi kenyataan di tangan dialah kerajaan Israel pecah. Tapi apa yang menyebabkan dia pecah? Oleh karena perkataannya. Perkataannya membuat sebuah reaksi pada orang-orang yang lain berkata, apa yang kami terima dari Daud? Kalau ternyata di tanganmu kami tidak terima yang baik, lebih baik kita pisah. Kita keluar dari kepemimpinan kerajaanmu. Menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tetapi kalau kita perhatikan mengapa Rehabeam bisa menerima masa depan yang buruk karena perkataannya. Karena pembisik-pembisiknya, karena penasehat dalam kehidupannya adalah orang-orang yang sama-sama rusaknya. Orang lain berkata, ada seorang yang berkata, show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu, pembisik-pembisikmu, penasihat-penasihat dalam kehidupanmu. Saya akan tunjukkan kepada masa depanmu seperti apa. Karena itu saudara, kalau kita ingin berbuah bagi kerajaan surga, menjaga reaksi mulut kita itu perlu. Menjaga perkataan mulut kita itu sangat perlu untuk kita lakukan. Yang kedua, jaga temperatur emosi Anda. Jaga temperatur emosi kita. Emosi kita bisa merugikan kita. Kejadian pasal yang keempat, suatu kisah di mana Kain hatinya panas, emosinya memuncak oleh karena persembahannya tidak diterima oleh Allah, tidak diindahkan oleh Allah. Tetapi Allah bukan memandang itu seterusnya. Karena Allah memberikan teguran kepada dia supaya dari teguran ia bisa memperbaiki kesalahan. Tapi sayang sekali panas hatinya begitu tinggi sehingga amarahnya berujung kepada dosa, kejahatan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memperhatikan temperatur emosi kita. Karena kemarahan kita akhirnya ternyata membuat kita kehilangan yang baik di dalam dunia, kehilangan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, memberi buah yang manis. Ada 2 tipe emosi. Yang pertama, orang yang terbiasa untuk mengumbar emosinya. Saya menyebutnya sebagai panas mendidih. Orang kalau marah langsung meluapkannya. Seperti orang kena air panas, begitu kena refleksnya adalah melemparkan air panas itu kemana yang dia bisa supaya dia selamat. Ada tipe orang kalau dia marah langsung meluapkan, menyampaikan, setelah itu dia reda. Tapi ada orang yang tipenya adalah seperti kapas. Bukan mengumbar tetapi menyumbat. Kalau dia menerima sesuatu yang tidak enak, emosinya dia tekan dengan mencoba merasionalisasi menjadi penghiburan dia. Oh dia begini sebetulnya paling karena ini. Oh dia begitu memang ya mungkin karena ini dan itulah. Pikirannya terus berjalan menjadi penghiburan bagi dirinya. Sehingga emosinya bisa terus terjaga. Orang yang seperti ini juga mengandalkan pikirannya untuk melupakan. Sudahlah gak apa-apa. Ya memang dia orangnya begitu, sudahlah. Menjadi masalah untuk tipe orang yang emosinya tersumbat kalau dia sudah banyak pikirannya. Dan yang kedua, saat daya rasionalisasinya sudah tak sanggup lagi untuk menjangkau. Akhirnya jadi orang yang kelihatannya tenang, tiba-tiba meledak. Tidak heran, tidak sedikit orang berkata, kok bisa ya? Orang yang kelihatannya loh, alim, kelihatannya baik, kok bisa berbuat sedemikian ngeri ya? Itu kenapa? Karena emosinya tersumbat, dia tipe yang demikian. Nah saya mau berkata kepada Anda, hati-hati dengan temperatur emosi Anda. Baik Anda yang tipenya panas mendidih atau tipenya kapas. Emosi itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita hidup secara normal sebagai manusia. Atur temperatur emosi Anda.
Supaya Anda yang panas mendidih mulai menjadi orang yang bukan sekedar mengumbar. Penting Anda lega, tetapi juga Anda mulai memperhatikan pada waktu Anda mengumbar, orang lain kena deritanya enggak? Jika Anda melakukannya, memperhatikan temperatur emosi Anda, berbuah di area emosi Anda, bukankah itu memuliakan Allah? Dan bagi Anda yang biasanya menyumbat emosi Anda sendiri dan tinggal tunggu waktu baru meledak, berbuahlah dengan cara mulai belajar mengungkapkan emosi Anda. Mulai belajar berkata-kata. Apa yang Anda rasa, apa yang Anda alami, dan lain sebagainya. Berbuahlah di sana bagi kerajaan Allah secara emosi. Sehingga hidup Anda jadi lebih bahagia. Dan kerajaan Allah diuntungkan dengan latihan dan pertumbuhan Anda dalam hal emosi. Yang ketiga, jaga stok minyak Anda. Jaga stok minyak Anda. Pada saat ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh kehabisan stok minyak untuk pelita menyala. Yang gadis bijaksana memiliki minyak untuk tetap nanti mempelai tiba, dan pada waktu tiba mereka sedia dengan pelita yang menyala lalu bersukacita dalam pesta pernikahan. Jaga stok minyak Anda artinya berbicara kehidupan kita di dalam Tuhan. Jaga untuk tetap ada dan menyala. Milikilah kebiasaan terus mendekat kepada Allah. Karena kita ini tidak pernah tahu kapan akhir dari hidup kita. Untuk segala sesuatu bisa datang tiba-tiba. Tapi biarlah pada saat itu datang tiba-tiba, biarlah kita menjadi orang yang ditemukan siap sedia. Karena hidup kita selalu terjaga hari demi hari. Yang keempat, jagalah kasih mula-mula Anda. Karena cinta itu berarti di hadapan Tuhan dan kita sendiri. Dalam pernikahan, suami dan istri bisa menjadi orang yang dingin kasihnya. Dan pada saat itu terjadi, pernikahan sulit untuk dinikmati. Karena sudah biasa, anggur dan madu cinta sudah menjadi sirna. Dari pasangan jadi teman. Dan itu tidak menyenangkan. Dari cinta yang menjaga hubungan itu indah, menjadi hanya peran suami dan istri. Sangat tidak menyenangkan. Karena itu hubungan kita juga dengan Tuhan sangat tidak menyenangkan jika kita hanya formalitas dan rutinitas kewajiban agama. Kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita berdoa. Dan supaya itu tak terjadi karena hidup kita terus berbuah, maka kita perlu menjaga kasih kepada Dia. Yang terakhir, jaga mata Anda. Perhatikan apa yang Anda lihat. Dan yang kelima ini, itulah yang saya akan bicarakan lebih panjang. Jaga mata Anda. Mata ini. Apa yang kita lihat? Ada 2 alasan mengapa kita wajib memperhatikan yang kita lihat. Alasan yang pertama, sebab apa yang Anda lihat akan menjadi sumber penilaian Anda akan suatu hal. Di mana penilaian tersebut akan menentukan arah pikiran, sikap, dan tindakan Anda. Saya kasih contoh, saya jelaskan ulang. Apa yang kita lihat, itu akan membuat kita menilai sesuatu. Oh, ada orang yang tiba-tiba berdiri lalu menyiram orang di depannya dengan air. Itu pasti lagi marah itu. Apa yang kita lihat membuat kita menilai dan menyimpulkan sesuatu. Setelah itu, kita akan mengatur sikap dan tindakan kita terhadap orang-orang tersebut. Nah, itu bahaya dari memandang. Kalau kita tidak hati-hati, berhenti hanya menilai karena pandangan mata, itu bahaya. Karena kita bisa luput untuk melihat kejadian sebenarnya. Bahwa pada saat orang menyiram, mungkinkah ia melihat kotoran? Ada tiba-tiba misalnya cicak jatuh di depannya di atas kepala orang yang sedang bicara karena tidak tahu bagaimana harus dilakukan, bukan dipukul kepalanya tapi langsung disiram supaya cicaknya pergi, atau kejadian apa kita tidak pernah tahu.
kita tidak bisa pernah tahu alasan kenapa seseorang berdiri dan menyiram air kepada orang di depannya, lawan bicaranya, jika kita tidak bertanya. Kenapa itu terjadi? Karena itu menjaga mata itu penting sekali. Pada saat kita jaga mata dan tidak serta-merta mengambil keputusan, itu akan membuat kita lebih bijaksana dalam membuat tindakan. Tetapi kalau kita ini punya mata, kita harus sadar. Kita cenderungnya melihat langsung buat penilaian. Dan penilaian kita lanjutkan pula dengan sikap dan tindakan. Di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa di mana seorang nabi Samuel namanya hampir salah langkah karena matanya. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, lalu muncul penilaian. Lihat, muncul penilaian. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Langsung begitu Samuel melihat Eliab, mata berlanjut kepada pikiran, lalu menata sikapnya. Ini orangnya, orang yang gagah perkasa akan jadi raja Israel. Tapi perhatikan, sisi lain, lalu Tuhan interupsi di ayat ke-7. Berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Janganlah pandang perawakannya yang tinggi. Hati-hati dengan matamu Samuel, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Hampir salah langkah. Tapi syukur ada interupsi. Dan kita tahu bahwa yang dilihat Samuel adalah Eliab. Bukan dosa yang dilihat. Bahaya kalau yang kita lihat adalah hal-hal yang membawa kita kepada dosa. Pengkhotbah pasal ke-11 ayat 9 berkata, bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Senang-senanglah hai pemuda. Kalimat lebih jauh dikatakan, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Engkau ingin bebas sebagai orang muda? Silahkan. Darahmu sedang membara di sebagai orang muda? Silahkan. Tetapi ingat, apa yang menjadi keinginan hatimu. Dan jika engkau terus menuruti keinginan matamu, ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Samuel melihat Eliab tak membuat dia berdosa. Itu bisa membuat dia salah langkah. Tapi kita bukan Samuel dan tantangan zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Hari ini kita bisa dengan mudah akses untuk melihat hal-hal yang membawa kepada kesalahan, bahkan berujung pada dosa. Hati-hati. Sebab semua yang kita lakukan akan membawa kita ke pengadilan. Kesimpulan alasan pertama, bahwa kita selalu memperhatikan mata kita, karena apa yang kita lihat akan membuat penilaian yang muncul di pikiran kita. Dari penilaian akan jadi sebuah sikap dan tindakan lanjutan. Alasan kedua, mengapa kita perlu jaga mata? Sebab sebagai anak di keluarga orang tua Anda harus sadar bahwa Anda adalah pelita Tuhan di keluarga itu. Saya ulangi, sebagai anak di dalam keluarga, engkau adalah pelita Tuhan bagi keluarga itu. Engkau adalah pelita Tuhan. Posisi Anda sebagai AOG, dengar baik-baik, engkau adalah pelita Tuhan untuk orang tuamu. Di Alkitab ada beberapa tokoh saudara, di mana Tuhan itu datang dan memberikan janji bahwa tokoh tersebut akan memiliki keturunan yang besar. Dan untuk orang-orang yang demikian, wow, itu adalah sebuah privilege yang luar biasa. Satu di antaranya adalah yang bernama Yerobeam.
Kita lihat bersama-sama 1 Raja pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Ayatnya cukup panjang, saya akan bacakan untuk setiap kita ya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Loh, sekali lagi dikatakan melihat. Dari penglihatan, penilaian itu muncul. Saya ulangi. Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, orang utusan Tuhan, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkan, dirobek pakaiannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah koyakan ini 10 bagimu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan Israel dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asytoret. Salomo maksudnya. Salomo telah meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal-Baal, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan Salomo tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan Salomo tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang telah mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah, yaitu Rehabeam yang tadi sudah saya singgung di depan, aku akan mengambil kerajaan itu dan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Ayat yang ke-36, ini yang akan saya bahas lebih jauh. Dan kepada anaknya, yaitu Rehabeam tadi, Daud memiliki anak Salomo, Salomo memiliki anak Rehabeam. Dan kepada anaknya Rehabeam ini akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Saya ulangi, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku. Hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku. Itu diterjemahkan di versi yang lain, may always have a lamb before me in Jerusalem. Kata keturunan itu menggunakan ekspresi yang lain, yaitu pelita. Setiap anak-anak itu adalah pelita Tuhan di dalam keluarga itu. Bagaimana kita hari ini hidup sebagai pelita Tuhan di dalam keluarga kita? Apakah sebagai pelita yang menyala dan membara, menjadi terang yang bersinar di keluarga? Atau menjadi pelita yang redup dan gelap? Sehingga Tuhan seakan tak punya siapa-siapa di keluarga orang tua Anda, meskipun ada Anda di sana. Tidak ada channel untuk terang bersinar di sana, karena terang itu Anda sebagai pelita redup dan mungkin telah mati. Mungkin Anda berkata, Pak, saya bukan satu-satunya, saya bukan satu-satunya orang yang sudah kenal Tuhan di keluarga. Satu keluarga kami sudah kenal Tuhan semua. Oke, gak apa-apa. Saya mau berkata ada hak kesulungan. Nanti saya akan bicara lebih jauh tentang itu. Atau mungkin saudara berkata, memang betul, saya satu-satunya dalam keluarga saya yang kenal Kristus saat ini. Dengan demikian saya berkata, engkau yang sulung.
di dalam keluarga ini secara rohani. Jangan biarkan pelitamu padam. Jangan biarkan pelitamu redup. Jangan biarkan hidupmu hancur. Kita perlu sadar firman Tuhan yang berkata di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Janji ini Tuhan beri. Supaya lewat pertobatan satu orang, Tuhan bisa menyelamatkan satu keluarga itu. Tetapi janji ini hanya akan digenapi kepada setiap orang channel Tuhan sebagai pelita dalam keluarga itu yang menyala. Karena itu saya mau berkata kepada Anda, kalau tadi saya sudah sempat singgung hak kesulungan, meskipun kalau Anda jelas-jelas orang pertama dalam keluarga Anda yang kenal Tuhan, maka Anda adalah yang sulung secara rohani. Tetapi jika Anda bukan satu-satunya yang kenal Tuhan dalam keluarga orang tua Anda, saya berkata kejar hak kesulungan. Kenapa? Kalau kita melihat tradisi, maka kita akan bisa mengerti beberapa hal tentang hak kesulungan. Bagaimana hak kesulungan itu bekerja. Yang pertama, kalau dalam keluarga Israel ada anak sulung, maka anak sulung ini berhak menerima 2 kali warisan. Jumlah warisan 2 kali lebih banyak daripada saudara-saudara yang lainnya. Dan yang kedua, menurut tradisi, hak kesulungan ini bisa dijual belikan. Dan itu kita sudah bisa lihat dalam kehidupan Yakub dan Esau. Dijual belikan. Itu sah. Karena sudah menjadi tradisi, kebiasaan, bisa dilakukan itu. Tetapi yang kedua, hak kesulungan itu bisa tidak diberikan. Meskipun itu anak sulung. Siapa yang mengalami itu? Ruben. Ruben adalah anak pertama dari 12 suku, dari 12 anak Israel, 12 anak Yakub. Tetapi meskipun dia anak pertama, seharusnya dia terima hak kesulungan, terima warisan lebih banyak dan lain sebagainya. Alkitab mencatat dia ternyata tidak menerima hak tersebut. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah kesalahan fatal. Dia menjadi seorang anak yang tumbuh dalam kehidupan keluarga Yakub, justru mengawini istri ayahnya, gundik ayahnya. Anda bisa bayangkan dari kejadian itu Yakub sangat marah sekali. Kok bisa anakku berbuat seperti ini? Dan oleh karena apa yang dilakukan Ruben sebagai anak sulung, fatal sekali, maka hak kesulungan tidak diberikan Yakub kepadanya, tapi diberikan kepada yang lain. Anda yang bukan pertama, bukan yang sulung secara rohani dalam keluarga ini, jangan berhenti dan jangan merasa mapan. Sebab engkau punya satu pertandingan untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Meskipun kamu bukan yang pertama. Kejar hak kesulungan. Yakub beda dengan Esau. Yakub itu mengerti arti dari berkat 2 kali lipat yang diterima sebagai anak sulung. Karena itu dia mengejar bagaimana caranya ya aku bisa dapatkan berkat ini dari Esau. Bagaimana caranya? Dan saya mendorong saudara, meskipun banyak pelita yang telah menyala dalam keluargamu, pertanyaannya adalah bagaimana pelitamu? Jika pelitamu tak menyala, jika pelitamu padam, engkau yang ditebang bukan keluargamu. Engkau yang akan terima konsekuensinya bukan keluargamu. Karena tak peduli berapa banyak anggota keluargamu yang telah bertobat, berkobarlah kembali apimu kepada Allah. Hiduplah kembali dengan sungguh-sungguh dan radikal kepada Tuhan. Karena itu hanya satu-satunya cara supaya hidupmu di hadapan Allah berbuah dengan manis, tak menjadi sia-sia. Kalau ada hal yang salah dari cara pandangmu terhadap sesuatu, matamu ternyata mudah melihat hal yang dosa dan salah, mulai sejak sekarang, mulai hati-hati dengan apa yang kau lihat. Ayo bersama-sama sebagai anak. Hari ini saya anak tunggal di keluarga. Dan saya anak sulung secara rohani. Karena saya yang bertobat dahulu di dalam keluarga orang tua saya. Tetapi mengetahui hal tersebut tak membuat saya menjadi orang yang berkata puas. Sebab saya punya tanggung jawab. Tak peduli berapa lama saya kenal Tuhan, saya punya tanggung jawab sebagai pohon ara, persembahkan buah kepada pemilik kebun.
dalam kehidupan kita, yuk sama-sama. Doa yang saya naikkan, yuk naikkan sama-sama. Tuhan, aku mau berkat anak sulung di tanganku lagi. Aku mau menjadi berapi-api dan menerima semua yang terbaik dari surga. Itu tak terhalang untuk aku punya. Semua yang terbaik dari surga tak hilang dan diserahkan pada orang lainnya. Karena hidupku seenaknya saja. Ayo sama-sama. Kejar kembali hak kesulungan. Berdoa kembali. Usahakan kembali. Dalam hidup yang sungguh-sungguh. Dimulai dengan memperhatikan mata. Dalam melihat. Karena mata adalah pelita tubuh. Jika tubuh kita inginkan terang. Pastikan mata kita melihat terang. Jika mata kita melihat yang gelap. Pelita itu pun akan gelap. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita menjaga mata? Ayub pasal yang ke-31 ayat pertama berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Dalam versi yang lain dikatakan, dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tak akan kupandang dengan birahi. Wow. Ini luar biasa sekali. Ayub ini luar biasa sekali, saudara. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dia adalah seorang yang mengenal Kristus sejak muda. Sejak seusia kita. Ya, sama-sama muda. Sudah mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dari muda kenal Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak puas di sana. Sampai tua dan akhir hayat. Dia tetap sungguh-sungguh dan radikal kepada Allah. Supaya api pelita itu tetap menyala. Yang ia lakukan sebagai orang yang kaya raya. Punya jabatan. Dipandang begitu luar biasa. Dia tidak main belakang simpan gundik istri simpanan dan lain sebagainya. Meskipun kalau dia melakukan dia bisa. Tetapi dia tidak melakukannya. Dari Ayub pasal pertama sampai Ayub pasal terakhir. Tuhan berkati dengan anak total 20 anak. Itu luar biasa sekali. Berarti itu dia panjang usia. Secara manusia tidak runtuh kekuatannya untuk menghasilkan keturunan. Dan 20 anak tersebut semuanya anak yang memuliakan Tuhan. Wow, luar biasa ini. Kunci yang ia lakukan supaya dia tetap menjadi orang yang hebat. Dia berkata, aku ini tetapkan syarat bagi mataku. Aku punya kemampuan simpan gundik. Aku punya kemampuan untuk punya simpanan. Tapi aku tak mau melakukannya. Dan aku bisa mensukseskan prinsip itu dengan cara aku jaga mata kalau aku lihat anak gadis. Aku tidak akan melihat anak gadis dengan birahi. Ini luar biasa sekali karena beda dengan Salomo. Salomo sama-sama orang yang luar biasa kaya dan besar pengaruhnya. Seperti Ayub. Kekayaannya memang berbeda. Tetapi secara kekayaan berlimpah sekali. Secara pengaruh besar sekali. Bedanya adalah jika yang satu punya syarat pada waktu melihat anak gadis. Tidak memandang dengan birahi. Salomo sangatlah bebas melakukannya. Tidak heran dia punya 300 istri dan 700 gundik. Anda berpikir, itu kan cuma jumlahnya kok. Ya, kalau Anda sebagai orang yang seperti Ayub, jumlah itu bisa hilang. Kalau jumlah itu Anda ada, tetap setianya kepada seorang. Tetapi jika model Anda seperti Salomo, yang kepada wanita lihat lalu mata keranjang, istilahnya zaman dulu seperti lebah, semuanya tertarik jadi playboy dan lain sebagainya, maka Anda tidak akan heran kalau Salomo demikian. Salomo menjadi orang yang gagal menetapkan syarat pada matanya waktu melihat gadis. Pelitanya lama-kelamaan redup dan padam. Ujungnya ditebang. Bukan 1-2 kali kesempatan Salomo terima. Tetapi semuanya melewati waktu demi waktu percuma. Saya dorong apa yang kita bisa contoh dan teladani untuk menggunakan mata. Dari Ayub yang pertama, buatlah janji pada diri sendiri. Aku tak mau gunakan mataku sembarangan lagi. Aku mau jaga mataku
Sebab mataku adalah pelita tubuhku, kata Matius. Mataku adalah pelita tubuhku. Dan jika tubuhku itu terang, aku punya peluang jadi terang yang besar, bersinar sebagai pelita Tuhan di rumah tangga orang tuaku. Tetapkan janji pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Yang kedua, mulai buat batasan pribadi. Mana yang boleh Anda lihat, mana yang harus Anda tutup mata terhadapnya. Gadget, multimedia, dan lain sebagainya sangat mudah menjadi sarana mengakses yang baik maupun yang kurang baik. Tetapkan selain janji, batasannya. Jika itu muncul atau Anda bisa lihat, sengaja tutup mata, lewatkan itu. Sehingga dengan mata Anda, dengan batasan yang Anda punya, Anda kelihatannya rugi karena tak seperti orang-orang yang lainnya bisa menikmati gelimpangnya dosa. Tetapi Anda menjadi orang yang akan bahagia. Bukan hanya saat ini, tetapi untuk selamanya. Karena janji Tuhan dalam kehidupan Anda akan digenapi. Terang Anda bukan semakin redup, tetapi terang Anda semakin bersinar. Dan itu luar biasa. Sebagai orang muda, Anda akan melihat masa muda yang dipersembahkan kepada Kristus. Dengan hidup benar, jaga mata, jaga pandangan dalam kekudusan, tak akan sia-sia. Sehingga hari tua Anda akan menjadi Daud yang berkata, tak pernah ku melihat keturunan orang benar ditinggalkan Tuhan. Sampai akhir hayat pun Daud meninggal, tidak ada Daud nih. Tuhan yang berkata, karena Daud hambaku, aku hargai anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya jahat begitu rupa, karena Daud, aku akan tetap simpan satu untuk ada di hatiku. Karena dia udah meninggal, saudara. Udah meninggal, tapi di hadapan Allah tetap menjadi sebuah perjanjian yang ia pegang. Kita akan meninggalkan dunia, tak tahu waktunya kapan. Tapi pertanyaannya adalah, saat kita telah tiada, apakah Tuhan tetap akan menjaga seperti perjanjian yang ia punya kepada Daud? Jika itu yang kita harapkan di kesempatan sekarang ini, kita mulai berbenah hidup, dimulai dengan jaga penglihatan kita, jaga pandangan mata kita. Amin. Hari ini sebentar kita akan berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Dan pada saat kita merenungkan firman Tuhan, dengan tunduk kepala, mari terbuka kepada Dia. Tuhan, ampuni mataku dan bagaimana aku memandang selama ini. Jika mataku liar begitu rupa, ku bebaskan melihat apapun juga yang diinginkannya. Ternyata aku hari ini disadarkan, itu harus aku ingat pula, setiap keliaran mata berujung pada konsekuensi dibawa ke pengadilan. Tuhan, ampuni dosaku, ampuni pandangan mataku yang membuatku salah bertindak. Ampuni Tuhan. Datang kepada Dia, bereskan. Buat janji kepada Dia. Tolong aku Tuhan untuk mulai hari ini jaga mata. Jika selama ini aku membebaskan, aku mulai buat ketentuan di tempat biasa aku jatuh karena pandanganku. Aku tak mau lihat lagi. Aku mau jauhkan situ-situ. Aku mau jauhkan bagian-bagian yang itu. Aku mau jauhkan Tuhan. Mulai hari ini. Dan taruh tanganmu di matamu. Saya akan berdoa, Tuhan, kuduskan kembali setiap mata. Biar setiap mata menjadi mata yang terang. Pelita menjadi bersinar, tubuh menjadi terang, bukan gelap. Setiap kesempatan untuk berbuah, biar mulai hari ini itu akan menjadi terbuka. Karena dengan pertobatan, berkat Tuhan pun akan Tuhan berikan. Dengan pertobatan,
maka surga pun akan melepaskan berkat-berkat dan penyertaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan aku juga berdoa dalam nama Yesus untuk setiap berkat, hak kesulungan yang pernah mereka punya, tetapi dilepaskan oleh karena tak menjaga hidup dalam Tuhan. Hari ini berkati kembali Tuhan setiap keinginan untuk mengejar kembali 2 porsi yang terbaik yang Tuhan miliki, yang akan diberikan kepada mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau punya rencana yang besar atas kehidupan kami. Tuhan, Kau yang kuduskan hidup kami. Tuhan, Engkau yang mencelikkan setiap mata kami untuk kami memandang sesuatu yang dari Tuhan. Dan jagai kami ya Tuhan, jagai setiap orang-orang muda, jagai Army of God dimanapun mereka berada. Biar sungguh Kau temukan ya Tuhan, setiap kami menjadi orang-orang yang tetap kudus, menjadi orang-orang yang tetap menjaga hati kami, mata kami, perkataan kami. Biar sungguh Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, selidiki setiap hati kami. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau tilik setiap hidup kami. Dan hari ini kami mau datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap perkataan, ampuni setiap apa yang kami lihat yang tidak berkenan, ampuni. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang menerima kami ketika kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya ini memerdekakan kami, ini membebaskan kami dari setiap keterikatan. Ini membebaskan setiap kami untuk kami menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk memenangkan generasi ini. Pakai hidup kami, pakai hidup mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Syakarabatakarabaya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan, dan hari ini Army of God dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian. Dan hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Untuk melayakkan setiap kita untuk datang ke hadirat Tuhan, membebaskanmu dari setiap keterikatan, membebaskanmu dari setiap rasa sendiri, membebaskanmu dari setiap perasaan-perasaan yang iblis taruh dalam hatimu. Tapi Yesus, hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan hidupmu. Dan terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu mengingatkan, yang selalu menyertai dimanapun, apapun keadaanmu hari ini. Tuhan menyertaimu, Roh Kudus ada bersama-sama dengan engkau.
Dan saya percaya Tuhan akan memakaimu luar biasa. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. God bless you all.